Halo pemirsa, kembali bersama saya Chef Fania Wibisono di Kreasi Dapur Sehat. Saya baru beli 2 bahan makanan yang spesial, yang kaya akan protein. Kita punya tempe dan tahu. Gimana kalau kita buat yang nggak kalah simpelnya, tapi juga menarik? Kita langsung aja ya, kita mau bikin tahu yang dibikin perkedel dengan bumbu mangga dan tempe bacem spesial. Kita mulai bikin aja. Dari pertama kita akan langsung pakai tempe. Tempe Indonesia enak sekali, saya sudah berkali-kali bilang. Kacang kedelai yang ada di dalam tempe ini di Indonesia karena mungkin lahannya juga tropis, berbeda dengan tempe yang kita temukan di luar. Jauh lebih legit, jauh lebih gurih. Karena itu kalau kita bikin tempe bacem kayaknya enak juga. Oke, kita akan potong kecil-kecil dulu. Kita potong tempenya kurang lebih seperti ini. Jangan terlalu tipis karena kita akan bikin bacem, bukan tempe goreng. Jadi kita perlu sedikit tebal. Kurang lebih 2-3 cm tempe. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk tempe bacem yang enak, kita perlu air kelapa. Nah, ini bisa didapatkan di pasar-pasar ataupun juga di tempat jual kelapa. Karena kita bisa pakai kelapa apa aja ya. Mau dari kelapa muda atau kelapa yang untuk air di dalam kelapa tua yang biasa buat santan, itu boleh. Yang penting air kelapa ini membuat tempe bacem kita jadi spesial dibandingkan air yang biasa. Oke? Kita langsung masukin aja air kelapa. Kemudian supaya jauh lebih enak, kita akan langsung berikan di sini serai yang akan saya memarkan. Untuk apa sih tujuannya dimemarkan? Supaya aromanya keluar. Jadi saya bagi 2. Biasanya kemudian saya akan press di sini. Nah, kemudian kita langsung masukkan ke dalam air yang sudah kita rebus tadi. Kemudian ada juga daun jeruk kita masukkan. Nah, ini nggak usah dipotong-potong karena ini sebenarnya untuk me-infuse atau juga membuat tempenya itu menjadi bacem ataupun juga ada rasanya. Jadi kita nggak akan makan ya. Kemudian kita juga akan memarkan lengkuas. Kita akan bagi 2. Kita memarkan dua-duanya. Oke, yang kita masukkan lengkap dengan bumbu-bumbunya. Kemudian kita akan haluskan bumbu. Seperti biasanya kita perlu 3 siung bawang putih. Dan kita juga punya bawang merah kurang lebih 8. Jadi komposisinya lebih banyak. Kemudian kita akan masukkan di sini ada kemiri. Nah, jangan banyak-banyak, 1 sendok teh saja. Kemudian kita punya gula Jawa. Kita masukkan untuk supaya lebih manis ya rasanya ya. Kemudian di sini kita punya kemiri, kita akan masukkan 3 atau 4. Nah, kita akan haluskan semua menjadi satu. Untuk menambah supaya mereka bisa lebih tercampur, saya akan gunakan air atau juga boleh minyak. Oke, kita langsung blender. Oke, setelah halus, kita akan masukkan bersama dengan tadi bumbu yang dicelupkan ke air kelapa ya. Lengkuas, kemudian dengan serai dan daun jeruk. Kita masukkan semuanya menjadi satu. Oke, bumbu yang sudah haluskan, kita masukkan. Jadi ini nggak usah ditumis dulu, langsung dimasukkan aja ke dalam airnya. Nah, setelah ini kita akan masukkan bahan utama kita. Untuk membuat warnanya menjadi kecoklatan, kita perlu asam jawa. Oke, di sini kita punya asam jawa. Jangan dimasukkan beserta dengan bijinya. Jadi cukup diambil airnya saja. Jadi asam jawa itu biasanya kering, berbentuk kotak. Nah, ini kita bisa kasih air panas. Kemudian kita rendam kurang lebih 5 menit dan kita akan ambil airnya. Bijinya yang tersisa kita tidak akan pakai. Setelah itu, untuk menambah sedikit manisnya dan supaya ada karamelnya sedikit, saya akan tambahkan sedikit lagi gula pasir supaya lebih manis ya. Tempe bacem itu memang ada identik rasa manisnya. Saya akan masukkan sedikit. Kemudian terakhir baru tempenya. Nah, tempe kita masukin semua. Setelah tempe semua masuk, kita akan besarkan apinya.
kita akan tunggu sampai airnya menyusut dan menyerap menjadi satu. Baru setelah itu kita akan gunakan, di sini ada kacang tanah yang sudah digoreng. Gimana cara untuk membuat kacang ini jadi berada di dalam tempenya? Penasaran? Makanya nonton terus Kreasi Dapur Sehat, karena kita akan kembali untuk menggoreng tempe bacem spesial kita. Jadi ada kedelainya dan juga ada kacang tanahnya. Jadi kita tinggal ditekan satu-satu. Jadi begitu kita makan, krenyes, ada tempenya. Nah, ini kemudian kita akan goreng. Kita nyalakan dulu, apinya kita panaskan, minyaknya. Nanti kita akan goreng ini. Jadi kita angkat dulu semuanya terlebih dahulu. Gampang ya. Coba bikin yang spesial. Jadi kita masukkan di sini kacangnya semua dan di tempenya. Nah, sekarang tinggal memasukkan kacang tanahnya satu-satu seperti tadi saya bilang. Ini memerlukan sedikit kesabaran ya, tapi it's worth it because it's very good. Kamu bisa berasa crunchy memakan tempe. Bukan cuma hanya di luarnya, tapi ada kacang tanah di dalamnya. Saya akan lanjutkan sampai semuanya ada kacang tanahnya. Jadi kacang tanah ini harus digoreng terlebih dahulu ya, harus ya matang. Kalau seperti kacang mede bisa nggak dipakai di sini? Bisa juga. Kalau kita mau pakai kacang mede juga boleh. Oke, masukkan lagi. Jadi kelihatannya lucu ya, bentuknya ada kacang dan ada kacang kedelainya juga. Jadi ini saya akan acak aja. Mau 4 atau juga mau 5 boleh. Tapi pastikan jangan sampai hancur, jadi jangan terlalu berdekatan satu dengan yang lain. Satu lagi. Sudah selesai. Kita bisa langsung menggoreng tempe bacem kita. Oke, kita panaskan minyak. Sudah sampai harus panas ya menggoreng tempe bacem ini. Kita akan masukkan. Nah, hati-hati bagi yang takut karena tempe bacem ini mengandung air di dalamnya. Jadi pastinya akan sedikit bergermicik ya. Ini nggak usah terlalu lama karena memang udah tinggal membuat supaya tempenya crunchy. Sedangkan udah mateng ya karena sudah sampai asap sudah lama. Dan seperti kita tahu, tempe bacem ini nggak sampai yang tempe yang halus, yang diiris tipis, begitu makan kayak kerupuk ya. Jadi tempe bacem ini memang teksturnya sepertinya lebih soft dan tidak kering seperti tempe goreng ya. Nah, kita bisa angkat dan kita tiriskan. Oke, jangan terlalu lama. Sudah cukup, seperti ini warnanya sudah kecoklatan. Kita akan tiriskan dulu. Oke, setelah itu baru nanti kita akan hias. Nah, akan ambil yang lainnya. Untuk bentuknya bisa variasi ya. Kalau misalnya mau kotak boleh, mau yang segitiga juga boleh. Oke. Nah, ini semua sudah selesai. Kita akan tiriskan, baru kita akan sajikan di piringnya. Oke, jangan lupa kita akan tiriskan dulu supaya minyaknya sedikit berkurang. Dan kita lihat ya, masih cantik di dalamnya, masih ada kacangnya. Dan tentunya kacangnya setelah digoreng lebih crunchy lagi. Nah, sudah selesai. Kita akan hias aja langsung. Minyaknya sudah turun semua ya, baru kita bisa masukkan ke dalam piring. Jadi kita harus nunggu sampai dia tidak terlalu panas, karena apabila panas-panas langsung disajikan, biasanya minyaknya masih banyak di sana. Apalagi ada air kelapa yang menyerap di dalam tempe, takutnya rasanya kurang pas. Jadi biarkan sedikit dingin, kemudian baru kita bisa nikmati. Oke, sekarang kita akan sajikan di sini. Spesial sekali. Hidangan yang sederhana, tentunya bisa jadi spesial kalau dibuat menarik ya. Jadi jangan khawatir untuk memasak yang itu aja,
Tempe lagi. Masih banyak kok variasi yang kita bisa bikin dengan tempe ataupun juga tahu. Nah, udah jadi nih. Kita punya tempe bacem spesial di sini. Jangan kemana-mana, kita masih bikin lagi menu yang berikutnya. Kita punya tahu yang dibikin perkedel dengan bumbu maga. Nah, penasaran gimana bikinnya? Kita lihat dulu ringkasan resep berikut ini.